anak-anak kelas 3, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu guru doakan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saat ini kita masih belajar pada buku yang sama, yaitu buku tema 2 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Mari kita dengarkan dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Halo anak-anakku kelas 3, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan bunga-bunga yang lainnya. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini, kata putri pertama. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini, Sahut putri kedua. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya, jawab putri pertama. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali denganmu, kata bunga sedap malam. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras, kata bunga anggrek. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana, kata mawar biru. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Hal ini membuat udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tertentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati, kata bunga sedap malam.
Aku juga minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami, kata bunga anggrek. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya, kata bunga mawar biru. Akhirnya bunga sedap malam, bunga anggrek dan mawar biru meminta maaf kepada Melati. Melati pun berkata, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Akhirnya mereka kini berteman kembali tanpa ada prasangka buruk. Dan kini taman kerajaan jadi harum. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dongeng tentang bunga melati yang baik hati, tugas kalian adalah tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, anak-anak, ibu guru mau bertanya, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, saat ini coba kalian ceritakan pengalamanmu meminta maaf kepada teman, atau bisa juga pengalaman kalian meminta maaf kepada orang tua ketika kalian telah melakukan kesalahan dan menyesalinya. Oke, kita lanjut. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen, juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut. Yuk kita ikuti gerakannya. Yang pertama, badan berdiri tegak. Gambar kedua, rentangkan tangan ke samping. Ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Pada gambar yang keempat, badan berdiri tegak. Kemudian kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Dan keenam, liukkan badan ke samping kanan dan ke samping kiri. Saat ini mari kita ikuti pembelajaran olahraga bersama Ibu Della. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJUK kelas 3 tema 2 subtema 1, yaitu gerak non-lokomotor memutar dan meliuk. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gerak non-lokomotor?
Gerak non-lokomotor adalah gerak yang ditandai tanpa adanya perpindahan tempat, yaitu antara lain memutar, berjongkok, membungkuk, menekuk, mengayun, dan meliukkan badan. Ayo kita lakukan gerakan berikut. Gerakan memutar lengan. Diawali dengan badan berdiri tegak, rentangkan tangan ke samping, kemudian putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Berikut adalah contoh gerakan memutar lengan. Gerakan selanjutnya meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Diawali dengan badan berdiri tegak, rentangkan kedua tangan ke atas, dan liukkan badan ke samping kanan dan ke samping kiri. Berikut adalah contoh gerakan meliukkan badan ke samping kanan dan ke samping kiri. Selanjutnya, gerak memutar badan ke kanan dan ke kiri bawah. Sentuhkan tangan kiri ke kaki kanan, begitu juga sebaliknya. Berikut adalah contoh gerakan memutar badan ke kanan dan ke kiri bawah. Gerakan selanjutnya adalah meliukkan badan ke atas. Yang pertama, tangan berada di pinggang, dan yang kedua, tangan ditarik ke atas belakang. Berikut adalah contoh gerakan melentingkan badan ke atas. Gerak kombinasi memutar dan meliukkan badan 2. Terima kasih kepada Ibu Della untuk videonya. Nah anak-anak, itu tadi adalah gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan tanpa melakukan perpindahan. Baiklah, tugas kalian hari ini adalah kalian menggunakan seragam olahraga dan kemudian kalian praktekkan tugas gerak non-lokomotor yang sudah videokan tadi oleh Ibu Della. Seperti biasanya, setiap tugas Ibu Guru Cynthia tunggu untuk dimasukkan di dalam grup kelas. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan.